Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deliana Gita dengan NIM A8621200036. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Pola Umum Pembangunan Bangsa. Baiklah teman-teman, saya di sini akan memaparkan materi mengenai teori pembangunan. Menurut Suarsono dan So 1991, dalam mengurai sejumlah teori ini, mengelompokkannya berdasar 3 perspektif, yaitu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Sementara dengan cara yang hampir sama, Budiman 1995 mengklasifikasi teori pembangunan juga dalam 3 kelompok, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan. Yang pertama, teori modernisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, perangkat teori modernisasi berasal dari konsep teori evolusi yang menganggap perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif, dan perlahan-lahan yang mengubah masyarakat dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan serupa, menurut Suarsono dan So 1991. Ciri-ciri pokok teoritis perspektif modernisasi membangun kerangka teori tesisnya. Yang pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Hal itu misalnya terlihat antara lain dalam teori Rostow. Yang kedua, modernisasi merupakan proses homogensi. Jadi, dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa. Yang ketiga, modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau dengan kata lain, modernisasi sama dengan Barat. Yang keempat, modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Yang kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Dengan demikian, modernisasi tidak saja merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi juga diperlukan dan diinginkan. Yang keenam, modernisasi memerlukan waktu panjang atau evolusioner. Yang kedua, selain teori evolusi, perangkat asumsi lain teori modernisasi adalah teori fungsional. Suarsono dan So menjelaskan bahwa teori fungsional memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial, pentingnya variabel kebakuan dan pengukur dalam sistem budaya, dan adanya kepastian keseimbangan dinamis, stasioner, dan perubahan sosial. Modernisasi secara implisit mengandung sejumlah asumsi berikut. Yang pertama, modernisasi merupakan proses sistematik yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, dan sebagainya. Yang kedua, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi di mana struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Yang ketiga, melibatkan proses yang terus-menerus, menurut Imamet. Yang kedua, teori ketergantungan. Menurut Budiman 1995, pembangunan menurut teori ketergantungan digambarkan sebagai proses keterbelakangan atau proses pembangunan diberi label sebagai ketergantungan dalam pembangunan. Teori ketergantungan lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-hubungan yang menindas dan eksploitatif baik antar manusia maupun antar bangsa. Teori ketergantungan menentang pendapat kaum Marxis klasik yang beranggapan bahwa yang pertama, negara-negara pinggiran yang para kapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feodal di Eropa yang menghasilkan kapitalisme.
Yang kedua, negara-negara di pinggiran ini setelah disentuh oleh kapitalis maju akan bangun dan berkembang mengikuti jejak-jejak negara kapitalis maju. Yang ketiga, teori panca ketergantungan. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa teori panca ketergantungan merupakan reaksi atau teori yang menolak teori ketergantungan. Ada dua, yang pertama teori artikulasi. Teori artikulasi bertitik tolak dari konsep farmasi sosial. Konsep ini dikaitkan dengan konsep cara produksi seperti cara produksi feodal dan cara produksi kapitalis, cara sosialis, dan sebagainya. Yang kedua, teori sistem dunia. Seperti halnya teori artikulasi, teori sistem dunia merupakan reaksi atas teori ketergantungan. Reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan, menurut Immanuel Wartein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat pagi.